IKN dan spirit Kalpataru. Jelas, pembangunan IKN diharapkan sejalan dengan spirit dari pohon Kalpataru itu sendiri, yang mana terdapati keseimbangan di dalamnya dalam proses dan target goal mega proyek ini. Menghadirkan peradaban baru Indonesia melalui dibangunnya IKN sebagai pusat kebudayaan Indonesia, tentu tetap terciptanya keseimbangan ekologi, keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan tatanan budaya masyarakatnya. Jangan sampai justru kontradiktif dengan spirit itu yang menyisakan problem ekologi, problem ekonomi, bahkan disparitas keadilan dengan narasi pertumbuhan ekonomi, pun dengan gaya-gaya pembangunan infrastruktur yang dipaksakan. Alih-alih sebagai solusi, namun justru telah terjadi pembangunanisme, include eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang bila ditangkap dari hal regulasi terkorelasi dengan tren pemekaran daerah. Kelestarian hutan Indonesia wajib untuk dilestarikan. Kontrak-kontrak pengelolaan hutan dengan pihak swasta perlu dijadwalkan ulang. Tentu semangatnya terkait dengan ekologi dan kebocoran uang yang terkorelasi dengan produktivitas rakyat dan keuangan dalam negeri. Juga dari sisi finansial, maksud hati membangun peradaban baru Nusantara, tetapi apakah ruhnya senada dengan kedaulatan Indonesia, yang mana aneka skema pembiayaan investasi telah ditangkap sebagai kebijakan yang tidak berdaulat. Terakhir, legasi IKN untuk masa depan bagi generasi penerus perlu disusun ulang secara komprehensif dan berjenjang karena membutuhkan waktu yang panjang. Legasi yang dimaksud sebagai pewarisan tentu adalah pembangunan manusianya. Bila itu bangunan infrastrukturnya, apakah iya itu sebagai legasi peradaban baru Indonesia, yang mana itu adalah gong atau pondasi atas dibangunnya IKN. Tugas capres selanjutnya Presiden 2024 memformulasikan hal ini. Semoga ada formula yang ampuh untuk ini, karena IKN masih dengan segudang PR, mulai dari hal pendanaan dan integrasi secara menyeluruh. Ibu Kota Nusantara atau IKN yang digadang-gadang sebagai lahirnya peradaban baru bangsa Indonesia sebagai ibu kota negara Indonesia, baru saja pemerintah merilis logo Ibu Kota Nusantara. Hadirnya logo IKN ini sebagai identitas visual dengan tema pohon hayat yang memiliki sejumlah makna. Pohon hayat ini adalah pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya, kata Presiden Jokowi saat peluncuran logo di Jakarta 30 Mei 2023. Menurut pemerintah, logo ini memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar serta majemuk. Logo ini juga diyakini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan beserta ekosistemnya. Logo ini karya dari Aulia Akbar yang berhasil menyisihkan 4 finalis lainnya. Aulia terpilih setelah memperoleh suara terbanyak berdasarkan voting terbuka. Pohon hayat atau pohon kehidupan. Kata hayat berarti hidup, kehidupan, nyawa. Pohon hayat diartikan sebagai simbolisasi kehidupan atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang dimaksud adalah pohon Kalpataru sebagai kiasan dari pohon yang melambangkan sumber yang berlimpah untuk keberlangsungan ekosistem kehidupan. Secara etimologi, kata Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta menjadi Jawa kuno dan Indonesia,
dari akar kata kalpa yang berarti ingin, sebuah keinginan, permintaan atau harapan, dan taru atau wreksa yang berarti pohon. Jadi pohon kalpataru sebagai pohon pengharapan. Dalam literatur Sanskerta pada kitab Rigveda berbahasa Dewanagari, kalpataru atau kalpawreksa, kalpavraksa, kalpadruma, kalpapada adalah pohon yang mengabulkan permintaan dalam mitologi Hindu. Kalpataru adalah pohon dari surga. Jadi, pohon kalpataru bukanlah merujuk pada pohon nyata bernama spesies kalpataru. Kata kalpataru bukanlah terjemahan harfiah dari nama spesies pohon. Namun, kalpataru sebagai makna kiasan dan simbolisasi pohon mitologi tentang ajaran kehidupan. Secara dasar, kehidupan memerlukan sumber energi, maka keberlangsungan hidup umat manusia harus terus berlangsung. Keberlangsungan kehidupan tentunya dengan syarat terciptanya keharmonisan dengan alam. Harmonisasi antara hubungan manusia dengan alam itu disimbolkan dengan pohon kalpataru. Diartikan bahwa pohon kalpataru adalah sumber hayat yang menghasilkan energi seperti makanan, oksigen, air, dan sebagainya sebagai unsur dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan. Penafsiran pohon kalpataru sebagai upaya manusia untuk keberlanjutan ekologis atau sustainable ekologi. Maka menjaga kelestarian alam adalah kewajiban bagi umat manusia. Sebagaimana alam telah bertugas dengan baik memberikan sumber energi kepada manusia sebagai hukum timbal balik. Dalam konsep Mataraman disebut dengan Hamemayu Hayuning Bawono atau menjaga kelestarian bumi. Secara visual, pohon mitologi atau pohon kalpataru sebagai simbol sumber kehidupan untuk memberikan pesan-pesan dan harapan agar menjaga harmoni alam, namun tidak menjelaskan secara konkret nama pohon yang dimaksud. Berdasarkan sumber literasi Nusantara, kalpataru sudah disebut pada prasasti berbentuk yupa peninggalan Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai, relief candi-candi di Jawa Tengah seperti relief di Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur, Jawa Tengah. Cerita tentang Tantu Panggelaran di masa Majapahit akhir yang menyinggung suatu tempat bernama Hiranyapura yang dipenuhi dengan pohon kalpataru. Juga penyebutan istilah kalpataru di era Medang Jawa Timuran dalam kitab Udyoga Parwa, Brahmanda Purana, Ramayana, Arjuna Wiwaha, dan sebagainya. Pada relief candi-candi di Jawa Tengah, banyak memvisualkan pohon kalpataru dapat ditafsirkan berdasarkan ciri morfologinya. Pohon apa yang dimaksud? Dalam gambar relief, pohon kalpataru adalah pohon yang besar, rimbun, bertudung lebar, teduh, dan menyimpan banyak unsur kehidupan seperti mata air dan habitat satwa, serta adanya gambar manusia, menjelaskan bahwa telah terjadi keseimbangan ekosistem, mencerminkan telah terciptanya tatanan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang, seperti pada habitat hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup itu sendiri, khususnya manusia. Yang manakah pohon nyata kalpataru? Lantas, pohon apakah yang dimaksud sebagai interpretasi dari pohon kalpataru? Di Indonesia, berdasarkan sumber literasi yang ada seperti pada gambar relief dan literasi mitologi era Hindu, pohon kalpataru yang dimaksud sedikitnya ada 3 pohon, yaitu pohon roda, bodhi, dan keben. Namun hemat penulis, pesan yang dimaksud merujuk pada aneka pohon yang mempunyai nilai lebih pada sumber-sumber energi, seperti kategori pohon resan yang difungsikan untuk kelestarian sumber mata air. Hal ini senada dengan budaya era kuno
dengan banyaknya bangunan suci berupa patirtaan dan sistem irigasi atau tata kelola air. Adapun pohon kalpataru tersebut yaitu 1. Pohon roda. Disebut dengan pohon roda karena buahnya mirip dengan bentuk roda. Tanaman dari jenis suku Euphorbiaceae dengan nama latin Hura crepitans. Di Indonesia disebut sebagai pohon kuku macan karena sekat dari buahnya berbentuk seperti kuku macan. Juga disebut dengan pohon neraka karena pohonnya berduri dan getah pohonnya yang beracun. Juga disebut pohon kotak pasir serta pohon dinamit karena perkembangbiakan dari pohon ini melalui biji dari buahnya yang meledak dan terlempar. Pohon roda cocok tumbuh di iklim tropis seperti di Asia dan Afrika, yang mana dugaannya pohon roda berasal dari benua Afrika. 2. Pohon Bodhi. Pohon Bodhi atau disebut ara suci berasal dari subbenua India, barat daya Tiongkok, dan Indochina. Di India, pohon Bodhi juga disebut pohon pipala, pepal, atau pohon aswata. Dari genus Ficus, famili Moraceae dengan nama ilmiah Ficus religiosa. Di Indonesia, pohon ini termasuk keluarga beringin atau ficus atau ara. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai wisdom tree atau pohon kebijaksanaan. Pohon ini sangat cocok untuk fungsi menyimpan air atau disebut pohon resan. Pohon Bodhi erat dengan riwayat Buddha Gautama yang mencapai pencerahan ketika bermeditasi di bawah pohon Bodhi Ficus religiosa. Tempat ini berada di Bodh Gaya, saat ini di Bihar, India. 3. Pohon keben. Pohon keben atau butun bergenus Barringtonia dengan nama binomal Barringtonia asiatica. Pohon ini juga disebut putat laut. Banyak tumbuh di pantai-pantai wilayah tropika, di Samudra Hindia, kawasan Malaysia, hingga di Pasifik Barat. Kayunya cocok untuk membuat kano atau sampan. 4. Pohon syajarat al-hayat. Pohon ini disebut sebagai Tree of Life atau pohon kehidupan. Tumbuh di gurun Arab yang tandus, tepatnya di Bahrain. Meskipun tumbuh di lingkungan yang tandus, pohon ini mampu tumbuh dengan baik. IKN dan spirit Kalpataru. Jelas, pembangunan IKN diharapkan sejalan dengan spirit dari pohon Kalpataru itu sendiri, yang mana terdapati keseimbangan di dalamnya dalam proses dan target goal mega proyek ini. Menghadirkan peradaban baru Indonesia melalui dibangunnya IKN sebagai pusat kebudayaan Indonesia, tentu tetap terciptanya keseimbangan ekologi, keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan tatanan budaya masyarakatnya. Jangan sampai justru kontradiktif dengan spirit itu yang menyisakan problem ekologi, problem ekonomi, bahkan disparitas keadilan dengan narasi pertumbuhan ekonomi, pun dengan gaya-gaya pembangunan infrastruktur yang dipaksakan. Alih-alih sebagai solusi, namun justru telah terjadi pembangunanisme, include eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang bila ditangkap dari hal regulasi terkorelasi dengan tren pemekaran daerah. Kelestarian hutan Indonesia wajib untuk dilestarikan. Kontrak-kontrak pengelolaan hutan dengan pihak swasta perlu dijadwalkan ulang. Tentu semangatnya terkait dengan ekologi dan kebocoran uang yang terkorelasi dengan produktivitas rakyat dan keuangan dalam negeri. Juga dari sisi finansial, maksud hati membangun peradaban baru Nusantara, tetapi apakah ruhnya senada dengan kedaulatan Indonesia, yang mana aneka skema pembiayaan investasi telah ditangkap sebagai kebijakan yang tidak berdaulat. Terakhir, legasi IKN untuk masa depan bagi generasi penerus
perlu disusun ulang secara komprehensif dan berjenjang karena membutuhkan waktu yang panjang. Legasi yang dimaksud sebagai pewarisan tentu adalah pembangunan manusianya. Bila itu bangunan infrastrukturnya, apakah iya itu sebagai legasi peradaban baru Indonesia yang mana itu adalah gong atau pondasi atas dibangunnya IKN. Tugas capres selanjutnya Presiden 2024 memformulasikan hal ini. Semoga ada formula yang ampuh untuk ini karena IKN masih dengan segudang PR, mulai dari hal pendanaan dan integrasi secara menyeluruh.